Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin khususan ila ruh muallif hadzal kitab al-mubarak anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhihi wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan semua usaha kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Siap ngaji? Siap ngaji? Udah ngopi? Ya. Kita masuk bab baru nih Bang. Bab fil mujahadah. Bab tentang sungguh-sungguh di dalam beramal ibadah. Biasanya kalau setiap judul baru itu dia ada motoknya. Motoknya ini diambil dari Al-Quran. Kalau bahasa Arabnya istilahnya bara'atul istihlal, motok. Nah, sebelum masuk ke hadis, Imam Nawawi memberikan nukilan-nukilan ayat Al-Quran yang intinya nyambung senada dengan daripada judul ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Kami ini siapa maksudnya? Gi. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Kami siapa ini? Siapa? Allah. Saya sedikit mau keluar pembahasannya. Allah itu ada berapa? Kata siapa? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Bukan gitu Ustaz Dayat? Ya. Qul huwallahu ahadun. Katakan ya Muhammad, Allah itu ahad, satu, tunggal, eka. Eka berapa?
Ika satu kan? Iya. Nah, sekarang harusnya wallazina jahadu fini, itu redaksinya begitu tuh kalau Allah satu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan saya. Tapi redaksi ayat Al-Quran banyak sekali menggunakan kata ganti kami. Kalau ngomong kami itu Syekh, fadal, Syekh, fadal, ijlis, fadal. يعني ايش لونك فين؟ Ya, banyak sekali di dalam Al-Quran Allah itu ketika berfirman menggunakan kata ganti kami. Kalau kami itu orang pertama dan jamak. Saya tinggal di Gandaria. Saya satu, betul nggak? Kami panitia Maulid Nabi Muhammad. Oh, kalau kami banyak kan? Allah berarti satu, kontradiktif dong. Contohnya lagi, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kami lagi, dan banyak sekali. Biar tahu. Sebab zaman dulu ada misionaris namanya Snuk Horgronya. Nama aslinya Abdul Qahar Snuk Al-Hulandi. Orang Belanda. Dia masuk Islam, dia ke Aceh, dia bahkan ke Mekah, tapi nyari sisi-sisi kelemahan umat Islam untuk menghancurkan akidah umat Islam. Di antaranya itu salah satu. Allah satu. Kenapa Allah itu menggunakan kata ganti banyak? Berarti Tuhan banyak dong. Gitu. Kita nggak ngelebar nih ya. Dari sisi gramatikal bahasa Arab aja. Nah, karena dia itu Snuk Horgronya nggak nyantren tuntas, nggak. Nahu sorobnya kagak dia pelajarin. Kalau nahu sorobnya tuntas, maka dia akan tahu dhamir mutakallim jamak. Kami, kata ganti kami itu bukan sekedar mewakili banyak, tapi apa? Lil mu'azzim nafsah. Fungsinya adalah untuk mengagungkan dirinya. Mengagungkan dirinya itu dalam artian, kalau kami menunjukkan sosok yang banyak, Allah itu tunggal, tapi kekuatan Allah melebihi yang banyak, gitu maksudnya. Yang kedua, ketika Allah menurunkan Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kenapa enggak ini? Sesungguhnya saya. Tapi sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Karena Allah memberikan isyarat penting. Ada mata rantai penyampaian daripada kalam ilahi dari Allah kepada malaikat Jibril, kepada baginda Muhammad, kepada sahabat, kepada tabi'in, tabi'in, hafizul Quran, ulama-ulama kita, sampai besok mati Quran masih ada, sampai besok kiamat kubro Quran masih ada. Tuh, dijaganya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran menyertai berbagai banyak pihak. Begitu kalau ngaji tafsir. Ente melotot ngapa? Baru tahu kan? Sejaklah udah paham. Nah sekarang jadi kita nggak ada kontradiktif ya dalam Al-Quran. Ketika Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Kaminya siapa? Kaminya siapa? Allah. Apakah Allah itu jamak? Apakah Allah itu banyak? Tidak. Menunjukkan kekuasaan Allah, itu maksudnya. Jelas ya? Yang kedua, lanahdiyannahum subulana. Kembali lagi kalau kita belajar bahasa Arab, di situ ada huruf penekanan. Yang pertama lam mauti'atun lil qasam, lanahdiyannahum. Laknya itu artinya sungguh, sangat gitu. Yang kedua diperkuat lagi dengan nun taukid sakilah. Ini mau paham mau kagak ngangguk aja deh ya. Kali-kali gitu.
Apaan Bang Haji? Iya, makanya saya kata ngangguk aja deh ya gitu. Tapi biar paham, mudah-mudahan kalau kita menghormati ilmu, anak kita, cucu kita ntar ada yang jadi ulama gitu. Makanya kita nggak boleh nyepelein ilmu begitu pul ya. Kata Ivul nih, gua mah udah kagak kandongan dah jadi ustad ya, boro-boro mikir lagi besok makan apa, gua nangis malamnya umpama. Tapi jangan begitu, hormati ulama. Kalau saya bukan ulama, kalau saya mah jongos ya. Bener, jongos ulama yang nyampein, yang ulama bener ulama, saya menyampein doang. Ya siapalah saya. Nah bener ya Ustadz. Ini kalau Ustadz nggak percaya ya, kalau Ustadz nggak percaya kalau saya benar-benar jongos, ini hari apa nih? Besok, habis Jumat, berapa hari lagi? Sabtu besok setengah 1 siang nonton TV One. Ada saya insya Allah. Saya jongos itu bener. Mana ada kiai masuk TV itu cuma sihir. Kiai besar kok bisa masuk TV yang kecil? Kan aneh itu. Waalaikumsalam. Ya, setengah 1 nonton ya. Bu, nonton ya Bu ya. Nah. Ya apa? Kagak punya boxnya. Minta RT Bu. Susah amat hidup sih Bu. Ya baiklah, nonton sama tetangga ada ya. Ini jamaah. Lanahdiyannahum su'ulan. Ada 2 huruf penekanan dalam bahasa Arab. Sungguh pasti akan kami berikan petunjuk kepada mereka. Saya ulang sekali lagi. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina," dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Mana jalan kami? Ibadah, salat, puasa, zakat tunaikan, jaga silaturahim, ngaji terus, istiqomah dalam ibadah. Itu namanya sungguh-sungguh. Lah kalau salatnya bolong-bolong, salatnya maghrib doang sama Jumat sama Idul Fitri, salatnya bolong-bolong, berarti nggak sungguh-sungguh namanya. Dekat sama Tuhan, salat dikerjakan semua waktu, kalau lagi susah doang itu nggak sungguh-sungguh. Kalau dia sungguh-sungguh, dimanapun ada majlis ilmu, jangan lihat siapa yang bilang, tapi kata Sayyidina Ali, unzur maqal wala tanzur man qal. Lihatlah apa yang orang itu katakan, baik enggak? Kalau baik ambil, wala tanzur man qal. Jangan lihat siapa yang bilang, yang ngomong siapa. Kalau ada sentimen pribadi kita sama orang tersebut, wah udah jelek aja udah. Tapi ketika ada buih-buih kalimat mutiara indah, ambil. Khuzul hikmah min ayyi wi'ain kharajat. The wise man in the world. Ini manusia yang sangat bijak akan mengikuti konsep ini. Khuzul hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah kebaikan dari mana dia keluar. Ambil yang penting baik. Sekalipun keluar dari tunggir ayam asal telur, ambil manfaat, protein besar, vitamin banyak, tumbuh sehat, kenyang, telur. Kalau keluar kenyal-kenyal anget, bau, jangan otok. Tuh, Waalaikumsalam. Semuanya suka telur? Suka dong. Emang dari mana keluarnya? Tunggir ayam, empos. Jelas? Bagus gak? Terbukti protein tinggi. Itu yang keluar dari tunggir ayam, apalagi keluar dari mulut jongos. Kalau ada kebaikannya ambil dah gitu. Kalau enggak buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Kembali lagi. Orang yang sungguh-sungguh Bang Bejo di jalan Allah pasti ditolong. Mbok yang maksiat dikasih rizki, yang jauh dari Allah nggak nyembah Tuhan sekalipun dikasih rizki, sampai yang suka ngepet, yang suka mujak dikasih hidup panjang.
Masa kita yang taat kagak? Bukan masalah Allah itu cemburu, bukan masalah Allah itu marah. Allah udah bilang 1400 tahun yang lalu, deklarasi Tuhan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah mau kalian semua mudah hidupnya, Allah nggak mau kalian susah. Lah kalau kita susah mulu, bukan maunya Tuhan. Something wrong with our life. Dul, tadi gue nyarap apa sih ya? Hah? Oh, sandwich sama gemblongan tuh. Mohon maaf nih Pak, jadi ngomong Inggris les ya. Everybody. Berarti kalau kita hidup susah terus, Ustadz Odi, ada yang salah sama kita. Satu contoh aja, tempo hari ada orang nyeletuk ngomong sholat terus, emang sholat jaminan sorga, lagu lo, begitu. Itu kalau orang waras dia mikir, lalu kan tahu sholat kagak jaminan sorga, apalagi lu Pak Ul kagak sholat, kan begitu. Waalaikumsalam. Jelas kagak? Jelas kagak? Sholat, emang jaminan sorga. Dia bener ngomong ya, tapi dia kagak mikir itu. Yang sholat emang kagak jaminan sorga, apalagi lu yang kagak sholat, kan begitu ya. Yang kedua, sholat itu percuma. Mendingan gue kagak sholat, gue baik. Lu sholat korupsi, lu sholat bokep, lu sholat ngintipin orang mandi, lu sholat dengki. Tuh, mendingan gue kagak sholat, gue ngapa-ngapa. Coba jawab bagaimana? Iya juga ya. Kagak ada yang iya juga. Begini bang, dia korupsi, dia berzina, dia macem-macem, dia masih sholat, paling gak udah lebih baik dari ente. Karena kewajiban. Ente mau baik bagaimanapun, ente udah salah, karena kagak nurut sama Tuhan. Sekarang permasalahannya, kenapa sholat tapi maksiat juga? Allah bilang inna sholata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya ulang, Al-Quran, bukan hadis Bang Bejo. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Anehnya orang sholat, rajin sholat, sampai jidatnya total 11 nih, di penjara, koruptor, riba dia marketingnya. Aduh, betul nggak begitu? Betul nggak? Berarti bukan salah sholatnya. Allah bilang kok, sholat itu medan untuk mencegah. Sholat itu, Ustadz Anggi, itu adalah rem kita. Kiai Syaiful, sholat, Kiai, Pak Yai, mohon maaf Pak Yai. Sholat itu rem, gitu, jelas ya? Lah kenapa masih sholat, kagak ngerem-ngerem? Remnya dolak. Dua penyebab kita. Kenapa sholat nggak cegah kita dari perbuatan maksiat? Yang pertama, sholatnya mungkin bukan karena Allah. Yang kedua, sholatnya mungkin kagak pakai ilmu. Tuh, jelas? Bagaimana ilmu khusyuk kita? Ustadz Dayat, hudurul qalbi, hadirnya hati kita. Sholat, tapi pikiran kita kemana-mana. Oh, nggak jadi satu rukun sholat nggak apa-apa. Yang penting kita harus berkualitas. Bagaimana sholat kita khusyuk? Sekarang begini. Tadi pagi udah nyarap belum? Dah. Ada yang kagak dikasih sarapan bininya? Berarti itu tanda-tanda tuh kiamat kecil. Sekarang nanti abis ini makan siang, betul? Ada yang makan nasi goreng, ada yang makan soto, ada yang makan sate, ada yang makan siti. Coba perhatiin semua. Apapun yang kita makan, contoh makan soto, Bang Wijo, makan semua nih, termasuk saya. Buat khusyuk, kerupuk mana kerupuk? Air putih, emang gak ada air jus apa? Fokus, tuh. Kalau makan khusyuk kita,
kadang makan keringetan, kerja kagak keringetan tuh kita tuh. Saking khusyuknya makan. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, kenapa kalau sholat kagak khusyuk? Kalau makan khusyuk, sholat kagak khusyuk. Karena makan kebutuhan kita. Kita lapar, nagih kita. Tapi sholat belum kebutuhan ente. Asal ninggal sholat enteng aja. Kalau ente jadikan sholat kebutuhan, nagih terus. Bahkan bukan cuma wajibnya, qobliyah, ba'diyah, tahajud, semua. Karena dia tahu dia bakal mati. Tuh begitu masalahnya. Jelas? Ini kan cuma rumusan. Aplikasikan dong. Gitu. Jangan kayak caleg. Tahu caleg? Banyakan caleg di rumah saya tuh. Qobliyah doang, ba'diyah kagak. Nanti seandainya warga Tumaritis Petruk ya mendukung saya jadi ini jadi itu, nanti tuh sebelum jadi tuh saya akan bla bla jadi anggota legislatif, udah jadi nih, datang nggak tuh kampung kita? Itu di kampung saya begitu, qobliyah doang ada, ba'diyah kagak. Nah mulai sekarang qobliyah zohor, qobliyah sholat, ba'diyahnya kenain juga, sekalipun sunnah tambahan buat kita. Itu yang namanya sungguh-sungguh. Saya ulang sekali lagi, orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah pasti dikasih petunjuk oleh Allah. Lawanannya orang yang lawanan orang yang punya petunjuk apa? Lawanannya orang yang punya petunjuk apa? Kebalikannya. Orang yang gak punya petunjuk atau orang yang tersesat. Masalah ini buntu, mikir ini buntu, didik anak buntu, udah capek palang tanggung, bini yang begini, yang hancur, yang utang kagak nutup-nutup, yang ditagih ini, dituntut ini, waduh, itu buntu namanya. Kenapa nggak dapat petunjuk? Jawabannya kurang sungguh-sungguh kepada Allah. Gitu. Combine, munasabahkan dengan ayat yang lain. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang jauh dari Allah, maka hidupnya ma'isyatan dhanka, sangat susah. Yang bilang Allah. Ada motor keluaran baru nih, Mang Bejo. Yang paling tahu keunggulan, kelemahannya siapa? Mang Bejo. Hah? Oh, Asep. Sentimen banget ya. Pabriknya. Betul. Bang. Siapa Bang? Saya lupa. Bang Rohman. Bang Rohman punya mobil baru. Ya. Umpamanya ya, mudah-mudahan kabul. Yang paling tahu kelemahan, keunggulannya siapa? Pabrik. Jelas. Umpamanya Ustadz Odi punya istri baru. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bini lu kagak nonton ini. Oh ada, bercanda Pok. Nah sekarang saya mau tanya, yang paling paham manusia, laki, perempuan, kecil, tua, besar, dewasa, kafir, muslim, yang paling paham siapa? Allah. Ini motor kalau udah di atas 10.000, ganti olinya, spare partnya. Kalau enggak, oh bahaya, bisa kering, turun mesin. Begitu juga manusia, yang paling paham Allah. Ane kasih ente hidup, ane kasih ente sehat, ane kasih ente semua kebutuhan, anak yang cakep-cakep, istri yang solehah, ente enggak sholat. Di dunia mana yang gratis sih? Kencing aja 2.000, mandi 5.000. Mau ada peraturan nih, kentut 1.000. Tapi belum. Yang gratis apa coba? Yang gratis apa di dunia nih? Gak ada. Kalau mau hitung-hitungan,
Mana yang lebih bernilai dari nyawa kita? Mana yang lebih bernilai daripada jasad kita yang indah? Assalamualaikum. Di kalau ente ditawarin uang 5 miliar, tapi dengan syarat ginjal ente copot sini, mau nggak? Itu baru ginjal. Bagaimana sekujur tubuh kita? Win, ente mau uang nggak 1 triliun? Ane cuma pengen pala ente aja deh. Apa arti uang banyak mokat? Betul nggak? Betul nggak? Full. Ane mau uji coba nih. Ane ngasih uang ente 5 miliar, mau nggak? Mau. Apa uji cobanya? Ane punya kamper 1 kilo, taruh dalam sempak ente. Katanya bakal jadi ngerunduk terus nih. Apa artinya uang banyak important? Assalamualaikum. Sekarang tempo hari teman saya nggak bisa kentut 3 bulan. Masuk UA, rumah sakit, hampir 375 juta operasi, nggak bisa kentut. Ente berapa kali kentut nih dari semalam sampai gini hari? Buat 375 juta. Buat ente kaya banget, kagak mikir kita. Nggak sholat, Allah marah. Sholat ini bukannya buat Allah. Satu dunia kagak ada yang sholat, nggak menurunkan kemuliaan Allah. Satu dunia taat semua, kagak ada yang kagak beriman, kagak bakal ninggiin derajat Allah. Allah udah maha mulia. Jadi sholat buat kita, karena kita semua yakin bakal mati. Matinya kalau kata orang sono sama kayak mati kucing, beres urusan. Tidak dengan orang beriman. Matinya manusia, gerbang menuju kehidupan yang maha abadi cuma 2, surga atau neraka. Itu pilihan kita. Ada yang nggak percaya sini? Coba tunjuk tangan, yuk kita fatihain bareng-bareng biar lewat besok. Bener nggak nih kita punya omongan gitu? Waalaikum. Sekarang antum boleh nggak percaya? Apa iya ada azab kubur? Apa iya ada surga nikmat kubur? Kan masing-masing boleh dong. Boleh nggak? Boleh. Tapi saya tanya sama antum semua, ada nggak manusia dari zaman Nabi Adam sampai gini hari, sampai akhir zaman yang hidup selamanya? Agama apapun mengatakan mati itu pasti, jelas. Tapi agama manapun akan mengatakan karma itu ada. Uang banyak, umur 85 mati, tapi hasil ngerampok, dagang ngurangin timbangan, ngurangin takeran, uang banyak hasil ngibul, uang banyak hasil ngebohong, sumpah serapah. Kalau sono karma bilang, kalau kita mau bukan, al jaza min jinsil a'mal, pembalasan daripada jenis yang sama. Ini aturan agama, pakai keimanan. Ente boleh kagak percaya di kubur ada nikmat. Ente boleh percaya di kubur kagak ada azab, urusan ente dah. Tapi ente nggak percaya, ente bakal mati kan? Mau bawa apa? Tuh gitu. Ini dia. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik di jalan Allah. Paham? Ini belum masuk hadis nih. Ada yang mau nanya nggak? Lanjut. Masih kuat? Saya nggak kuat nih. Biasanya 1 jam TV One tuh udah banyak iklan. 10 menit istirahat, ya kan? Kemek kita, dong ngerti kemek kagak? Makan, madang, tata rias. Pak Ustadz, make up, silakan neng, sini, make up. Ini make up kagak, air putih doang, sejam ngomong terus, lagu banget lagi. Saya tuh ngaji di mana aja, nggak pernah bandingin, nggak. Dididik sama ayah saya, dididik sama guru saya, sampai isi amplop dimanapun yang sedikit, yang paling banyak, enggak saya beda-bedain.
Tuh, harus begitu. Akhir zaman tuh banyak ustadz diundang DP dulu. Ada. Kalau nggak Sokyan kagak datang. Dia kagak mikir apa ya? Nabi lu siapa sih? Kalau Nabi ente apa namanya? Subarja apa Mbak Saipudin umpamanya. Terusan udah. Nabi ente Nabi Muhammad. Dakwah siang malam bahkan mau dibunuh. Enggak pamrih. Inilah as'alukum alaihi ajra. Ane enggak minta pahala, enggak minta upah dari ente, bahkan diberikan kepada umat. Ente mau ngenang aneh? Berapa ente punya? Ya Allah, akhir zaman. Ini kan bukan kiai, bukan ustaz, jongos. Jadi cuma sekedar tahu aja ya di lapangan begitu. Tapi demen yang begitu, ya sudahlah. Yang penting yang penting urusan kita ngaji. Ya, komandan. Dan mudah-mudahan Pak DKM, saya berharap besok tiang udah nggak ada nih ya. Masya Allah, tidak ada amalan paling indah, paling agung kecuali hadir di majelis ilmu di mana aja, yang buka kitab, yang membahas perkara syariat, mana yang boleh, mana yang gak boleh, ngingetin kita, itu luar biasa. Nah, kita masuk hadisnya. Hadis yang pertama dari bab tentang mujahadah. Komandan kalau mau tugas nggak apa-apa kan? Iya. Iya, siap. Waalaikumsalam. Komandan lagi nyari waktu ini. Baiklah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allazi yabtishu biha wa rijlahu allazi yamshi biha wa la in sa'alani la a'tiyannahu wa la in ista'adzani la u'idhannahu, rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini namanya hadis qudsi kalau ada di dalam hadis, bukannya firman Allah, bukannya Al-Quran. Man 'ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh aku umumkan kepada orang itu untuk perang bersamaku. Yang pertama, Allah bilang orang yang memusuhi walinya akan diajak tempur perang bersama Allah. Terlebih dahulu kita harus tahu siapa yang disebut walinya Allah. Ada waliullah, ada waliyus syaitan, ada wali Allah, ada wali setan. Siapa wali Allah? Kita nggak usah ngomong karomah macam-macam.
Kita rujuk kepada qaul Imam Syafi'i. Idza lam takunil ulama'u awliya Allah falaysa lillahi fil ardi min wali fal alim waliyullah. Nih, patokan kita ini aja nih. Apabila ulama itu jamak dari alim. Alim itu artinya orang yang punya ilmu. Apabila ulama itu bukan wali Allah, maka di bumi ini tidak ada wali Allah. Kesimpulannya, orang alim, ulama, ustadz, kiai, habaib yang mengamalkan ilmunya ikhlas, dia adalah wali Allah. Jelas? Wali Allah itu banyak tobakotnya, banyak tingkatannya. Ada kita kenal di Nusantara wali songo, wali yang 9, sunan ini, sunan itu wali Allah. Ilmunya ada, diamalkan dan ikhlas, serta karena saking sabarnya untuk merangkul, untuk mengayomi, membimbing, bahkan seantero Nusantara nyembah Allah yang tadinya nyembahnya bukan kepada Allah, animisme, dinamisme, berhala dan sebagainya, nyembah Allah semua. Allah berikan dalam dakwahnya, rekam jejaknya, perlindungan yang mumpuni dari Allah. Ada seorang wali Allah butuh waktu untuk mengejar ketertinggalan umat yang di sana. Dakwahnya belum selesai, maka Allah berikan wa min ayatihi mamtuwiyat lahul ardu. Bang Haji Murdo, sebagian daripada kekuasaan Allah itu Allah melipat bumi untuk walinya dengan bacaan-bacaan dari ijazah gurunya, ikhlas. Umpamanya ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bika asta'in rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain wa la aqwa min zalik ya rabbi istajib lana. Tembusnya di Kadipaten, padahal barusan dari sini. Tapi orang Kadipaten telepon, ada itu ajengan. Subhanallah, ada. Sosok seorang Sunan Bonang mengkader daripada Raden Said yang pada akhirnya menjadi wali juga beliau, Sunan Kalijaga. Anak yang sangat tidak, kalau bahasa kita nggak patuh sama orang tua, tapi dengan satu alasan, untuk mengayomi, untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin, kelaparan, tapi istana sentris, makannya enak-enak. Robin Hood, Bang Pitung kan nyolong, emang buat dia enggak, disebar kepada manusia, kepada masyarakat yang susah. Itulah yang terkenal pada saat Raden Said bertemu dengan gurunya Sunan Bonang. Dia bukan untuk dia nyolong, tapi dibalikan kepada masyarakat biar makan enak. Ketemu Sunan Bonang, kagak percaya sama gurunya, calon gurunya. Kau lihat wahai Said, itu pohon, dipanggil pohon, ya syajar ta'al, datang pohon. Begitu. Itulah hadis Rasulullah. Kalau antum mudah-mudahan sampai ke Mekah ya, ke arah Ma'la itu ada namanya Masjid Syajarah, masjid pohon. Kanan kiri ada masjid. Apa itu maknanya? Sebagai satu momentum. Dulu di tempat itu dan tempat ini, di situ ada Rasulullah, di sini ada pohon, untuk menunjukkan agar Rukanah, seorang jawara yang kafir yang sudah ditaklukkan oleh Rasulullah, agar beriman masuk Islam. Kau bukan sekedar aku taklukkan Rukanah, kau hebat, tapi kau tunduk di hadapan aku. Biar kau percaya, kau lihat itu yang namanya pohon. Lihat wahai Muhammad, perhatikan pohon sini, jalan pohon, balik lagi pohon, maka Rukanah masuk Islam karena saking berimannya kepada Allah dan Rasulnya. Lah al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para Nabi Muhammad, punya ilmu, bukan harta, ilmu dan akhlak. Maka ditelurkan pada sanubari wali-walinya, diantaranya Sunan Bonang. Raden Said, kau lihat itu pohon, lihat
pohon sini, pohon dekat kepada Sunan Bonang. Perhatian ini pohon, wah hebat kau guru. Perhatikan lagi, ditempelkan tangannya. Bismillah ya Jabbar ya Qahar. Itu pohon semua jadi logam mulia 24 karat. Dipegang benar emas. Guru, izinkan saya berguru kepada Anda. Emang kudu begitu kalau anak kecil, diiming-imingin kalau bahasa kita. Tapi ada juga karomah seorang wali itu nggak nampak seperti itu. Dengan ilmunya yang disodorkan kepada masyarakat, dibimbing, diayomi, manfaat, itu pun kemuliaan. Makanya karomah yang paling tinggi bukan bisa terbang, Ustaz Odi. Karomah yang paling tinggi bukan bisa jalan di atas air. Kalau tibang bisa terbang, ngapa nunggu jadi wali? Jadi aja cekiber. Jadi aja no burung jalak suren. Burung terbang gak sombong. Kita yang jadi manusia mau terbang. Kalau emang pengen bisa jalan di atas air, ngapa harus jadi pesulap? Ngapa harus jadi wali, apalagi dukun? Kodok bisa di atas air gak sombong kodok. Kodok bangkong. Oh. Jelas. Lalu apa karomah yang paling tinggi? Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Itu dia. Istiqomah, ajak konsisten terus menerus ibadah, itu adalah lebih baik daripada 1000 karomah para waliullah. Ipul istiqomah ngaji luar biasa. Dayat istiqomah tahajud luar biasa. Bang Haji Mordo istiqomah istri 3 kontrakin rumah. Jangan, itu bahaya. Karena akan dipenggal. Tuh. Jadi tidak ada yang mengalahi karomahnya para waliullah kecuali yang kita bisa Bang Bejo lakukan terus menerus. Insyaallah barokah. Ini dia. Wali. Sekarang orang tuh taunya, makanya saya kasih penjabaran begini, jangan sampai silau zaman sekarang. Orang pakai peci, pakai udang-udang, sorbannya aspal. Jenggotnya sampai keriting 7 jam. Dia bisa terbang. Dia bisa tahu hati dia lagi ngomong apa nih, dia tahu nih. Dia bisa tembus tembok. Dia bisa macam-macam tahu ke depan akan terjadi apa. Kau bual bacok macam-macam. Tapi kagak sholat. Tapi melanggar syariat. Tapi suka berzina. Tapi suka mabuk. Macam-macam. Nah, ini kata Imam Syafi'i lagi. Iza ra'aita syakhsa yatiru fil hawa. Apabila kalian melihat ada orang bisa terbang, wa yamshi 'alal ma, jalan di atas air. Wa huwa yukhalifu syar'a, tapi kelakuannya suka melanggar syariat. Ngomong uang mulu, mahar mulu, jumat mulu, eyang mulu, angkin mulu, cincin hodam mulu, nyambat mulu, syekh kubro mulu. Yang kita ngomongin bukannya fikih, bukan masalah hukum. Bagaimana kita menciptakan ekonomi mikro, ekonomi keumatan yang bisa membangun kesejahteraan. Bagaimana IQ umat Islam harus hebat, terjun ke depan, memiliki visi yang hebat. Ini ngomong, nih minyak nih, minyak ambar nih, Dogor Wiridin 7 Rejab buat pelet terus ini. Maharnya nggak lama, ya cuma 2,5 juta lah. Ini keris embu gandring nih. Selalu tahu. Bal beli Taman Puring Jatinegara, iya ilah. Padahal kerisnya kalau gede semetet. Buat motong cucunya cekiber kagak putus itu mah. Mau kata apa emang? Mau kata apa? Sungguh telah jelas di diri Nabi Muhammad contoh yang paripurna. Di Quran jelas. Ente mau uang banyak, Quran ada. Ente mau berkah hidup, ada di Quran. Mau apa lagi? Sampai mau dapat ikan super di Empang, ada asal mau. Kalau pelet perempuan ada, pelet uang ada, ngapa pelet ikan super kagak ada?
Assalamualaikum. Tukang mancing ada ke nih? Semuanya. Ente Bang Rahman. Iya, mancing. Mancing dah. Yang penting ngaji-ngaji ya. Sudah ada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jelas Ustaz Saiful. Hari ini kata Allah, sudah aku sempurnakan Ustaz Ridwan. Hari ini kata Allah, sudah aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmat kalian. Al-Quran Rasul sempurna, menaqsun fih, nggak ada kurangnya. Kenapa butuh jimat-jimat? Kenapa butuh angkin-angkin? Apalagi percaya kalau dengan jimat itu nggak bakal begini, musyrik itu namanya. Oh Ustaz, saya nggak pakai keris, saya nggak pakai angkin, tapi pakai wafak. Quran tulis laminating, taruh dompet, goblok namanya. Quran buat dibaca, laminating taruh dompet, kan pantat itu keluarin najis. Mikir dong Pak. Dapat surat dari ayang beb, wangi mau taruh di atas leger. Surat dari Tuhan ditaruh pantat. Dompet tebel kita pikir uang, wafak mulu. Lu mau kata apa biar sakti sama bini lu takut. Sakti mananya? Assalamualaikum. Ngomong jauh banget sih. Mohon maaf Bang Jo, mohon maaf ya. Yo, biar barokah hidup balik lagi ya kerelnya. Banyakin baca Al-Qur'an. Gak usah baca Quran, selawatan ini sahdu banget. Nyentuh nih delungnya. Kalau enggak ada rasa hati nyentuh, khawatir imannya kurang, tipis. Kan sering kita baca itu doa. Allahumma arhamna bil Quran. Ayo bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna wadahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu doa dibaca setelah kita hatam Quran atau setelah baca Quran sekalipun nggak hatam. Ini ada hadisnya, ada ketentuannya. Kalau tibang doa kita baca itu aja kayak sentuh hati kita, apalagi Al-Quran. Inilah dia yang dibawa nanti ke kubur kita, itu dia bacaan Quran. Wah ikut tuh di wafak jimat buangin di lu lah sampai dia ada jarum anu. Ya jamaah nih kayaknya saya perhatiin nih jam lama banget ya habis. Biasa sebentar. Baiklah. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Saya mengundang malam Sabtu besok. Kalau tadi kan Sabtu di TV One siang. Ini malam Sabtunya saya mau ngadain Maulid Nabi Muhammad. Kalau yang berkenan hadir, monggo silahkan di Cipete Utara, Masjid Al-Ikhlas belakang ITC Fatmawati. Tanya aja tuh mah. Iya. Di situ nanti hadir ayahanda Guru Haji Haris Hakan, Al-Habib Ahmad Al-Kaf Ujae. Insyaallah kalau berkenan hadir, Ustadz Pantun Ustadz Taufikur Rahman hadir juga. Kalau enggak, karena besok syuting sama saya bareng.
Ada juga Aswan Faisal, abangnya Uji, kalau berkenan hadir, karena kita nggak tampilin di flyer karena beliau masih di Bogor. Kalau bisa ngajar. Insya Allah kita berharap mudah-mudahan ada cinta kepada Nabi Muhammad. Pulang dari situ bukan sekedar bawa berkat, nggak bawa berkat nggak, karena makan kebuli, gitu ya. Wow, banyak kebuli, kagak main kita uduk. Iya, kadang uduk, karena uduk setiap malam Kamis gitu, masih uduk, bosen kawan, ya kan? Ntar malam Sabtunya hadir bareng-bareng. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Sebelum doa, mau tanya. Silakan, Pak. Model-model kita bisa nggak jadi wali? Hah? Model-model kita bisa nggak jadi wali? Kan wali itu manusia seperti yang lainnya, dia bisa menampilkan kita itu. Iya. Ya. Apa syaratnya, apa modalnya? Yang pertama, yang udah pasti nih Pak nih, udah pasti. Yang pertama kita harus punya anak dan kita sekolahkan. Nah, jadi wali murid kita. Iya kan wali banyak. Yang kedua, tadi belum tuntas tuh wali setan. Wali setan itu orang yang punya ilmu, nggak ngamalin ilmunya, cuma di bibir doang untuk narik kepentingan dunia. Bahkan bisa nginjek hukum, padahal tahu hukum. Halal ini diharamin, haram itu karena disogok dihalalin. Nah, itu wali setan. Jelas? Nah, kalau maksud ayahanda, bisa nggak kita jadi waliullah? Sangat bisa, sangat bisa. Modal utama adalah jangan ada lebih hormat kepada manusia kecuali muliakan ayah ibumu. Jelas? Makanya yang takut bini jarang jadi wali. Lah iya, emaknya kagak dipikirin, bawahnya kagak dipikirin, bininya ayo mulu ya kan. Lu kalau susah sama gua emang emak lu kalau sakit gua yang ngurusin, lu ngasih emak gua gitu, lu ngedoa ini anak lu nih susah nih, ya itu bini harus dibina itu. Tapi ada juga laki kumohon takut sama bini tapi jadi waliullah bener. Ini banyak kisahnya bener. Ada kitabnya. Tapi takutnya sama bini begini, dia ngalah. Allah utus istriku yang sangat mirip monster ini. Kata dia nih, ini cara cantik Allah untuk membentuk saya jadi orang yang sabar. Oh ya Allah, ambil hikmah dari segala kejadian. Kalau kurang bersyukur apa ya Bang Mojo? Mampus aja lo jadi bini lo. Ya, gua cakokin besok mati sama cyanida. Itu namanya kagak bersyukur namanya. Jelas? Tapi takutnya sama bini dia sabar, tidak mengurangi hak-hak orang tuanya. Ada jadi wali. Pandai mengambil hikmah dan sabar. Gitu ya Pak? Jadi hikmah kita yang paling penting, ibadah jangan mau jadi wali, yang paling penting. Khawatirnya musyrik juga kalau tingkatan muqarrabin. Wali kan manusia, makhluk. Ente ibadah mau jadi wali, berarti bukan karena Allah dong. Karena manusia dia mau jadi wali. Bagus aja, masih boleh bagus itu mah. Tapi kebaikannya orang-orang awam, keburukannya orang-orang muqarrabin. Begitu. Yang paling baik ibadahlah semampu kalian agar Allah redho sama kita, titik dah. Jelas? Kalau udah redho, sayang, semuanya beres. Ya, ayahanda ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma anfurna ala jami' a'da'id din nasran 'aziza wa khzulhum khizlanan kabira.
ودمرهم تدميرا شديدا وتبرهم تتبيرا واجعلهم هباء منثورا واجعلهم من الأخسرين أعمالا وقنا شر الأسواد وشر العدا وشر الداء ولا تجعلنا محلا للبلوى ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وأخرجنا منهم سالمين غانمين ونجنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم.